11111711065 jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP dari HN Collection. Pada UMKM HN Collection, SOP yang dibuat hanyalah sebatas gambar yang menunjukkan urutan dari tata cara pembuatan tas. Maka dari itu kami menyarankan agar SOP yang sudah ada diganti dengan SOP berupa urutan tata cara dan tanggung jawab masing-masing bagian, agar susunan pembuatan tas dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing bagian. Selanjutnya, ada tujuan pembuatan SOP-nya sendiri. Yang pertama ada sebagai prosedur kerja pada proses penggambaran pola, pemotongan pola, pengeleman, penjahitan, dan pembuatan tas pada HN Collection. Yang kedua, tujuannya itu sebagai langkah yang mendasari untuk meningkatkan kualitas produk tas HN Collection dan menurunkan jumlah produk cacat pada HN Collection. Selanjutnya, ada penanggung jawab. Penanggung jawabnya yaitu owner dan seluruh karyawan pada proses penggambaran pola, pemotongan pola, pengeleman, dan penjahitan. Selanjutnya di sini ada proses kerja setiap proses. Yang pertama itu proses penggambaran pola. Yang pertama itu menyiapkan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua itu menggunakan cetakan pola yang tebal dan lebih presisi, yaitu karton atau kayu. Yang kedua itu proses pemotongan pola. Yang pertama itu menyiapkan pola yang telah dibuat, menyiapkan alat potong yang tajam dan penggaris, kemudian memotong bahan sesuai dengan pola yang telah digambar dengan cara meletakkan penggaris sesuai garis pola lalu dipotong. Kemudian di sini ada yang ketiga yaitu proses pengeleman, kemudian menyambung dengan menggunakan lem yang kuat dan cepat merekat. Selanjutnya ada proses penjahitan, menyiapkan tas yang telah dilakukan pengeleman, melakukan pengecekan pada mesin jahit sebelum digunakan, kemudian menjahit tas sesuai dengan pola yang telah dibuat dengan menggunakan mesin jahit. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhusaini dengan NIM 5111711008 akan memaparkan mengenai digital marketing atau e-marketing. Dalam laporan kuliah kerja nyata kali ini, kelompok 29 mengangkat masalah dari UMKM HN Collection. Yang pertama adalah bagaimana UMKM HN Collection melakukan strategi promosi online dalam sosial media. Sosial media menjadi salah satu kemudahan yang ditawarkan di era modern seperti saat ini. Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah dalam hal pemasaran, seperti promosi dan proses transaksi online. Dengan media sosial, kegiatan pemasaran seperti salah satunya dalam hal promosi menjadi lebih mudah. Karena saat ini mayoritas anak muda menggunakan media sosial, bahkan orang dewasa dan orang tua pun menggunakan media sosial. Oleh karena itu, sangat tepat jika menjadikan media sosial sebagai media untuk promosi produk. Untuk saat ini, aplikasi media sosial yang ramai digunakan di masyarakat Indonesia khususnya adalah Instagram. Instagram secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aplikasi berbasis iOS, Android, dan Windows Phone, di mana pengguna dapat membidik, mengedit, dan mengunggah foto atau video ke halaman utama Instagram dan jejaring sosial lainnya. Pada periode Januari sampai Mei 2020, pengguna Instagram di Indonesia tercatat sebanyak 69.270.000 pengguna. Pengguna Instagram di Indonesia didominasi oleh usia produktif, yakni usia 18-34 tahun. Untuk UMKM HN Collection sendiri, mereka memiliki beberapa akun sosial media, diantaranya adalah Instagram dan juga Facebook. Untuk akun Instagram dan Facebooknya ini, HN Collection tidak memisahkan antara unggahan yang bersifat pribadi dan juga unggahan promosi produknya. Unggahan yang bersifat pribadi di sini maksudnya adalah pemilik dari HN Collection ini sering mengunggah foto-foto atau video dalam kehidupan sehari-harinya seperti foto keluarga, foto kegiatannya di luar dan sebagainya. Hal tersebut akan mengakibatkan konsumen atau calon pelanggan merasa kebingungan
apakah akun tersebut adalah akun bisnis untuk penjualan produk atau akun bersifat pribadi khusus pemilik owner tersebut. Selain itu, pembeli atau calon pembeli juga akan kebingungan saat akan memilih produk yang mereka akan beli. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisa terhadap akun Instagram HN Collection, disimpulkan bahwa akun Instagram tersebut kurang menarik karena cenderung menunjukkan hard selling, yaitu hanya mengunggah produk-produk saja tanpa mempunyai konten yang menarik, atau mereka hanya mengunggah konten yang bersifat pribadi. Maka calon pembeli akan kebingungan dan juga tidak akan memunculkan rasa ingin tahu akan produk yang mereka jual. Akun bisnis Instagram yang baik adalah akun yang dapat memberikan kesan positif bagi calon pembeli. Memberikan kesan positif yang dimaksud ini adalah misalnya UMKM dapat memberikan konten-konten atau produk atau katalog yang menarik untuk pembelinya, karena dengan konten yang menarik, calon pembeli tidak akan merasa bosan untuk memilih produk yang ada di akun Instagram tersebut. Dalam meningkatkan promosi HN Collection melalui sosial media, khususnya Instagram, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat konten yang lebih menarik dengan memanfaatkan aplikasi bernama Canva untuk membuat desain dari konten tersebut. Desain tersebut dibuat lebih terintegrasi, di mana antara postingan satu dengan postingan berikutnya saling terhubung, sehingga menciptakan feeds Instagram yang lebih tertata. Konten Instagram tersebut memuat berbagai keunggulan yang dimiliki oleh produk HN Collection, sehingga pengunjung Instagram HN Collection menjadi lebih tertarik dan membeli produk dari HN Collection. Kelompok 29 telah membuat akun Instagram khusus untuk produk dari HN Collection untuk membuat produk tersebut lebih menarik dan tertata dengan rapi, dengan spesifikasi yang lebih jelas. Berikut adalah beberapa gambaran dari feed Instagram dari HN Collection yang dibuat oleh kelompok 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Nurul Syifa dengan NIM 511711026 akan membahas mengenai pemasaran langsung pada UMKM HN Collection. Selain melakukan digital marketing, pemasaran langsung juga penting untuk dilakukan oleh UMKM. Pemasaran langsung yang dilakukan oleh UMKM HN Collection adalah dengan mengikuti pameran yang diadakan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu dapat membantu HN Collection dalam memperkenalkan produknya. Selain memperkenalkan dan juga mempromosikan produknya, HN Collection juga dapat menambah relasi yang dapat memberikan keuntungan di masa depan. Namun, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak pameran yang dibatalkan karena kekhawatiran akan banyak orang yang datang ke pameran tersebut. Oleh karena itu, HN Collection melakukan pemasaran langsung dengan katalog dan dilakukan secara online melalui media sosial dan e-commerce. Selain membuat unggahan di Instagram yang lebih menarik, katalog dari HN Collection juga dibutuhkan untuk mempermudah pembeli dalam memilih produk HN Collection. Katalog ini berisi semua produk tas dan juga pakaian wanita yang dijual oleh UMKM HN Collection. Untuk tas terdiri dari clothes, backpack, sling bag, tote bag, dan waist bag yang dijual dengan rentang harga Rp50.000 sampai dengan Rp185.000. Sedangkan pakaian wanita terdiri dari outer, long dress, dan juga blus yang dijual dengan rentang harga Rp50.000 sampai dengan Rp250.000. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Fitri Amelia dari jurusan akuntansi akan menyampaikan terkait pencatatan laporan laba rugi yang dibuat oleh HN Collection. Berdasarkan dari hasil KKN kami yang dilaksanakan di UMKM HN Collection, kami menemukan bahwa UMKM tersebut belum melakukan pencatatan atau perhitungan laba rugi dalam pembukuan sederhana.
sehingga dampaknya UMKM belum mengetahui secara pasti berapa laba atau rugi yang mereka alami, karena pelaku usaha belum menghitung sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan dampaknya UMKM tersebut tidak dapat memantau secara berkala perkembangan dari UMKM. Solusinya yaitu dengan membuat laporan keuangan atau pembukuan sederhana seperti buku catatan pemasukan, buku catatan pengeluaran, buku catatan inventaris barang, buku persediaan barang, untuk mendeteksi jika ada kecurangan di dalam perusahaan yang berpotensi membuat UMKM mengalami kebangkrutan, dan sebagai alat ukur untuk meningkatkan profit UMKM tersebut. Lalu yang selanjutnya, kelompok kami juga membuat catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan disusun menggunakan SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Dasar penyusunannya yaitu biaya historis dan menggunakan asumsi kas bisnis. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Lalu yang selanjutnya kas. Pemilik UMKM memiliki kebijakan saldo minimum kas selama periode 8 bulan dari bulan Januari sampai dengan Agustus, yaitu sebesar 18 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan. Lalu yang selanjutnya ada persediaan. Nilai persediaan ditentukan berdasarkan nilai estimasi oleh pemilik entitas. Lalu yang selanjutnya ada pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan produk atau pengiriman barang kepada pelanggan, sedangkan beban diakui saat terjadi. Yang terakhir ada aset tetap. Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.